Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya jarang sekali merenungkan Yesus sebagai pribadi manusia yang bertumbuh secara manusiawi. Tetapi beberapa hari-hari terakhir ini, saya tertarik sekali merenungkan hal itu. Bukan satu fragmen atau satu firman-Nya yang saya renungkan. Juga bukan Yesus sebagai Mesias atau Putra Allah. Tetapi perkembangan pribadinya dari kecil menjadi dewasa, kemudian berkarya. Dan saya tertarik sekali ketika merenungkan perkembangan pribadi Yesus sebagai manusia. Apa sebetulnya yang bertumbuh, yang berkembang dalam pribadi Yesus pertama-tama? Saya membayangkan Yesus lahir sebagai bayi normal, manusiawi biasa, dan bertumbuh di dalam asuhan Bunda Maria dan Santo Yosef. Sebagai bayi biasa. Dan sebagai bayi biasa dia sangat tergantung kepada mama dan papanya. Seperti kita semua. Tetapi kemudian kesadaran dirinya bertumbuh. Karena itu pada umur 12 Yesus hilang ketika dibawa ke Yerusalem, ke Bait Allah. Dan ketika dicari-cari 3 hari ternyata dia sudah duduk di antara ahli-ahli Taurat dan orang-orang tua Yahudi. Apa yang terjadi? Rupanya Yesus mulai muncul kesadaran baru. Memang dia seperti anak yang lain, iya. Tetapi ada sesuatu yang bertumbuh di dalam dirinya. Dia makin sadar bahwa dirinya mempunyai sesuatu yang lebih besar daripada yang dia rasakan sebelumnya. Dan dia mulai tertarik pada hal-hal yang memang sejak awal merupakan bekal dalam dirinya. Bahwa dirinya mempunyai ketertarikan kepada yang ilahi. Dan secara khusus dia tertarik kepada Bapa, Allah sebagai Bapa. Dan itu adalah kesadaran yang bertumbuh. Namun belum begitu jelas. Tetapi rupanya tidak bisa dikendalikan atau tidak bisa di-stop maksud saya. Juga kesadaran dirinya bahwa relasi-relasinya juga bertumbuh. Relasinya dengan mamanya, relasinya dengan papanya. Dan dia merasa somehow entah bagaimana mama dan papanya bukan sungguh-sungguh atau sebenarnya sebagai papa dan mamanya. Maka dia kemudian ketika ditegur oleh ibunya, Maria, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap aku, kami, bapamu dan aku mencari engkau dengan sangat gelisah." Dan Yesus mengatakan apa yang dia rasakan, perkembangan kesadaran yang dia alami. "Tidakkah engkau tahu, Ibu, bahwa aku harus tinggal di rumah Bapakku?" Kesadaran baru ini tentu membuat bingung Maria dan Yosef. Bukankah rumah bapaknya itu di Nazaret? Bapak Yosef yang membesarkannya sampai umur 12 tahun dari bayi. Tetapi sekaligus Bunda Maria juga menyadari bahwa Yesus memang bukan anaknya Yosef secara alami. Dan Bunda Maria tahu. Karena itu dia menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Tapi yang menarik, Yesus tetap mau pulang dan tinggal bersama dengan bapak dan ibunya. Dan dikatakan makin besar imannya, makin besar keyakinannya. Bertumbuh makin besar kesadarannya. Dan itu yang merupakan satu hal yang perlu kita pegang. Kalau kita mau bertumbuh, kita perlu bertumbuh dalam hal kesadaran diri. Juga mulai bertumbuh tentang relasi-relasi kita. Bertumbuh juga di dalam maksud dan tujuan kita diciptakan. Karena itu, ketika Yesus bertambah besar, tentu dia ketika pulang umur 12, dia bertumbuh. Dan kesadaran itu makin tegas, makin jelas. Tetap sambil belajar bagaimana dia berelasi dengan tetangganya, ikut Bunda Maria dalam perkawinan. Nanti kita akan dengar ketika Yesus mengubah air menjadi anggur. Itu tanda bahwa Bunda Yesus juga bertumbuh sebagai pribadi sosial, bertetangga.
Dia juga makin sadar siapa dirinya. Belajar juga bagaimana dari bapaknya tekun tanpa banyak kata, mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan passionnya, menjadi tukang kayu. Maka Yesus juga disebut tukang kayu dari Nazaret. Karena dia pasti juga excellent ketika dia mengerjakan furniture atau mebel atau apa saja yang berkaitan dengan pertukangan, terutama dalam hal kayu. Maka dia disebut, dikenal sebagai tukang kayu dari Nazaret. Dan potensi-potensi ini bertumbuh. Sampai suatu ketika kesadaran dirinya tidak bisa lagi dibendung. Dia sampai pada kesadaran bahwa dia harus bertindak. Karena kesadaran dirinya yang sudah bertumbuh besar itu tidak mampu lagi ditampung sebagai seorang tukang kayu di Nazaret saja. Namun sebelum dia sungguh-sungguh mengambil keputusan itu, dia pergi lebih dahulu, berpuasa di padang gurun, 40 hari 40 malam. Dan ini titik baliknya. Kenapa? Karena di dalam berdoa dan berpuasa itu, Yesus sendirian. Nah, sendirian ini juga penting. Sendirian ini merupakan sarana atau momen ketika dia bisa mengolah apa saja yang terjadi di dalam dirinya. Dia mulai merefleksikan relasi-relasinya, dia mulai merefleksikan apa yang perlu baginya, dan dia mulai memilah-milah apa yang tidak perlu. Dan kemudian dia fokus pada maksud Tuhan mengutus Yesus ke dunia ini. Kesadaran diri itulah yang kemudian dia cetuskan di dalam bait Allah, di sinagoga, ketika dia diminta untuk membaca kitab dari kitab Nabi Yesaya. Roh Tuhan ada padaku. Dia mengutus aku untuk membawa pembebasan kepada orang-orang tawanan, membawa kabar gembira kepada orang-orang miskin, untuk mewartakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Pada saat engkau mendengarnya, pada saat itulah semuanya itu digenapi. Dan Yesus sudah yakin sekali, kesadaran dirinya sudah sungguh-sungguh penuh bahwa dia adalah Sang Mesias yang diutus. Dan tentu dia sendiri mencoba untuk mewujudkan itu. Karena itu yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah perlunya saat hening. Karena saat hening itu adalah momen untuk memproses apa yang terjadi, merefleksikannya. Orang yang bertumbuh dalam kesadaran dirinya, kesadaran akan potensi-potensinya, kesadaran akan tujuan hidupnya, dia nyaman ketika dia harus sendirian. Tetapi tidak berarti tidak nyaman kalau bersama dengan orang lain. Dia tetap nyaman juga bersama dengan orang lain. Hanya ketika dia sendirian, dia tidak merasa kesepian. Justru merasa damai, peaceful, karena mempunyai saat untuk mengolah apa saja yang terjadi di dalam hidupnya. Bahkan ketika Yesus sudah jelas tentang visinya, misinya, peranannya, dia diutus di dunia ini sebagai Mesias, dia tetap membutuhkan waktu untuk sendirian. Kita sering mendapati Yesus pagi-pagi benar. Dia pergi ke tempat sunyi dan berdoa. Dia menyadari, disitulah kesadaran dirinya bertumbuh bahwa kekuatan utamanya ada pada Bapaknya. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Dan karena itu membutuhkan waktu untuk bersama-sama dengan Bapaknya. Berwawan hati, menegaskan kembali seluruh peristiwa-peristiwa yang dia alami. Maka yang kedua, yang pertama adalah yang bertumbuh adalah kesadaran dirinya akan siapa dirinya, potensi-potensinya dan tujuan hidupnya, relasi-relasinya dia sadari. Yang kedua adalah saat hening yang tidak terpisah dari proses bagaimana menyadari dirinya itu. Karena seluruh proses yang terjadi di dalam dirinya diolah saat dia hening. Maka penting kedua hal ini. Yang ketiga kemudian adalah kepercayaan dirinya. Kepercayaan diri yang dia dapat bukan karena persetujuan orang lain atau pendapat orang lain. Kepercayaan dirinya karena dia sadar siapa dirinya, dan kemudian sadar akan potensi-potensinya, dan sadar akan relasinya dengan Bapaknya, dan sadar akan tujuan hidupnya. Karena itu dia percaya diri. Dan karena kepercayaan dirinya itu dia unstoppable, tidak bisa di-stop. Dan dia tidak terombang-ambing oleh pendapat orang. Ketika pada waktu Minggu Palma dia memasuki Yerusalem dielu-elukan,
dinaikkan di atas keledai, lalu orang-orang mengeluh-elukan dia dengan daun palma, dia tidak melambung tinggi. Karena dia tahu siapa dirinya, tahu juga relasinya dengan orang-orang itu. Bahwa mereka akan berubah pada saatnya ketika apa yang mereka harapkan tidak sesuai dalam kenyataan. Dan benar, tidak lama kemudian orang yang sama menyerukan, salibkanlah dia. Tetapi karena Yesus mempunyai kepercayaan diri, identitas yang jelas bahwa dia adalah Mesias, maka dia tidak hancur ketika orang mengatakan, salibkanlah dia. Kepercayaan diri yang muncul dari dalam karena kesadaran dirinya dan relasinya dengan Allah membuat dia unstoppable, terus bergerak maju, bukan dengan keras kepala, bukan, tetapi dengan sebuah keyakinan di dalam dirinya bahwa dia bisa bertumbuh. Kita juga perlu menemukan itu. Kesadaran diri, mempunyai waktu untuk memprosesnya dan kemudian menemukan siapa diri kita yang sebenarnya, untuk apa kita hadir di dunia ini, bagaimana harus memilih apa yang perlu di dalam hidup kita. Berdasarkan itu semua kita menemukan kepercayaan diri. Dan sesudah menemukan itu, salah satu tanda yang kita juga bisa belajar adalah Yesus tidak lagi berpikir tentang diri sendiri. Tidak lagi saya, tidak. Justru dia lebih peka terhadap derita orang lain. Itu tandanya. Dan kita perlu merefleksikan itu. Apakah di dalam diri saya masih berfokus pada saya, atau sudah mulai, oke, saya tahu siapa diri saya mengenal tujuan saya di hidup di dunia ini, maka saya fokus pada misi saya. Dan karena itu menjadi lebih fokus, lebih peka, dan kemudian lebih bertindak. Ketika ada orang miskin, Yesus memberikan kabar baik. Ketika ada orang banyak tidak bisa makan, dia memperbanyak roti supaya semua orang bisa makan. Ketika orang lain tersesat, dia memberikan pengajaran yang benar. Sudah bukan dirinya lagi pusat hidupnya, tetapi orang lain. Apakah dia sedih? Ya, dia sedih. Apakah itu berarti egois? Tidak. Karena yang membuat dia sedih adalah ketika umatnya tidak mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteranya sendiri. Dia di atas bukit melihat kota Yerusalem dan dia menangis. Yerusalem, Yerusalem, engkau tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Aku seperti induk ayam yang ingin untuk melindungi engkau. Itu yang membuat Yesus sedih. Ketika kita tidak tahu apa yang perlu untuk damai sejahtera kita sendiri. Bukan sedih karena sesuatu yang kepenuhan dirinya yang tidak terpenuhi. Bukan egoistik. Tetapi kesedihan karena melihat orang lain tidak mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteranya sendiri. Dan nanti, dan ini juga yang perlu kita pegang, dia merasa bertanggung jawab. Karena itu dia mengajar, dia kemudian menyembuhkan, tetapi kemudian ketika dia dituntut harus mengorbankan dirinya, dia lakukan. Persis itu. Dia ingin semua orang diselamatkan, mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteranya sendiri, yaitu percaya kepada dia, sang penyelamat itu. Dan ketika orang tidak percaya, dia tidak mengeluh, tetapi dia bertanggung jawab. Bahkan ketika dia harus menyerahkan dirinya. Dan ini sikap yang perlu kita tempuh dalam hal ini, bertanggung jawab. Tidak hanya menyalahkan dan mengeluh. Kita yang menjadi cahaya dunia, kita yang harus membagikan terang harapan itu. Ketika di sekitar kita ada kegelapan, ketika di sekitar kita ada kemalangan, kita yang membawa harapan, kita yang membawa penghiburan, kita yang bertanggung jawab. Itulah proses yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Sehingga pelan-pelan kesadaran dirinya bertumbuh. Dan kita juga bisa belajar. Kita perlu fokus pada pertumbuhan kesadaran diri. Karena ketika kesadaran diri kita bertumbuh, kita selalu menghendaki perubahan. Yaitu berubah menjadi lebih baik. Kita menjadi lebih peka terhadap derita sesama. Kita kemudian tergerak untuk melakukan sesuatu dan keluar dari diri sendiri, tidak terus-menerus berfokus pada diri kita sendiri. Kemudian tidak sekedar mengeluh, tetapi bertanggung jawab. Bahkan ketika harus berkorban.
berkorbannya dengan ikhlas dan penuh sukacita. Mari kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita bisa belajar dari pertumbuhan kesadaran Tuhan Yesus sendiri, dan mengerti, mengenali diri sendiri, menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih tenang ketika harus sendirian. Karena dia sungguh-sungguh sudah mengerti siapa dirinya, apa tujuan hidupnya, dan bagaimana dia harus mengembangkan relasi-relasinya. Dia juga bisa memilah-milah apa yang perlu dan esensial bagi hidupnya. Dan karena itu dia mampu tidak sekedar mengatur waktu, tetapi mengatur energi. Tidak sekedar manage his time, tetapi manage his energy. Supaya dia terus-menerus bertumbuh dan terus-menerus menghendaki perubahan menjadi pribadi yang makin baik, makin baik, makin baik. Mudah-mudahan refleksi renungan singkat ini bisa memotivasi kita untuk bertumbuh dalam kesadaran diri kita, bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan, dan saatnya kita bertindak tidak lagi berpusat pada saya, tetapi mulai melakukan kebaikan-kebaikan meskipun kecil. Dengan cara itulah kita bertumbuh. Dengan cara itulah kita menemukan tujuan hidup kita. Tuhan menciptakan kita di dunia ini. Dan disitulah kita kemudian unstoppable. Tidak bisa lagi dihentikan. Karena kita terus bertumbuh menjadi makin baik, makin baik. Menjadi pembawa cahaya yang makin terang sinarnya. Dan Tuhan semakin dimuliakan. Namun dalam semuanya itu, ingat, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.